Halo, salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan 7. Perkenalkan, saya Intan Purnomosari, asal dari SD Negeri Gondang 1. YouTube channel saya adalah Intan Purnomosari. Jangan lupa ya, klik like, komen, dan juga subscribe. Nah, refleksi pengetahuan baru yang pertama yang akan saya jelaskan tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Nah, di sini dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, sebelum saya memahami filosofi KHD itu, awalnya saya tuh mengira bahwa tugas guru itu hanyalah mengajar, membuat siswa kita pintar. Sehingga sebagai guru, saya itu melakukan segala cara agar siswa saya paham dengan materi yang saya ajarkan. Saya juga mengira bahwa semua siswa mempunyai kemampuan yang sama dan mengajar mereka dengan perlakuan yang sama. Tetapi setelah saya memahami filosofi KHD, yaitu menuntun, saya memahami bahwa tugas guru itu tidak hanya mengajar, tetapi mendidik. Di mana kembali lagi mendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Sehingga saya tuh bertugas menuntun mereka sesuai dengan kekuatan kodrat yang mereka miliki agar mereka menjadi siswa yang merdeka. Nah, salah satu kegiatan yang saya lakukan di sekolah saya itu mengadakan lomba membuat tumpeng. Hingga di sini saya menuntun anak-anak bagaimana caranya mempersiapkan secara tim agar mereka bisa bekerja sama membuat tumpeng dan juga mereka berkreasi. Nah, itu adalah salah satu tuntunan yang saya berikan kepada peserta didik saya. Yang kedua yaitu dasar pemikiran KHD menuntun. Di sini pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi di sini sekali lagi hanya menuntun tumbuh dan hidupnya. Kita tidak bisa mendikte atau kita tidak bisa mengubah dasar kodrat, karena sebagai pendidik kita hanya bisa menuntun tumbuhnya kodrat agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi sebelum memahami filosofi KHD itu, awalnya saya mengira bahwa dengan adanya guru, maka siswa akan berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Siswa dapat berubah sesuai dengan apa yang guru kehendaki. Selain itu, saya hanya berfokus pada kecerdasan kognitif siswa, karena itu yang akan ada pada nilai rapornya. Tetapi setelah memahami filosofi KHD bahwa pendidik itu bertugas menuntun apa yang ada pada kodrat anak, maka saya memahami bahwa peran guru itu hanya menuntun apa yang sudah menjadi kodrat anak. Guru tidak bisa merubah dasar kodratnya. Artinya, kalau murid kita sudah ditakdirkan laksana, katakan ini sebagai padi, ya dia kodrat tumbuh layaknya padi. Tidak bisa kita samakan ketika kodratnya adalah jagung. Nah, jadi di sini kita sebagai guru hanya bertugas memupuk tanahnya dan menyirami seperti itu agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, selain itu, tujuan utama pendidikan adalah memperbaiki perilaku siswa dan menumbuhkan apa yang menjadi kodratnya. Pada gambar ini, saya bersama siswa-siswa kelas 6 ketika kegiatan persami. Jadi, saya mengajarkan mereka bagaimana budaya antri ketika akan sarapan pagi, kemudian kita makan bersama, duduk bersama, agar kita merasa bahwa kita ini di sini sesama keluarga.
Dan di sini juga siswa juga belajar bagaimana mereka menghargai akan makanan yang mereka terima, seperti itu. Selanjutnya adalah refleksi saya yang ketiga, yaitu tentang dasar pemikiran KHD bahwa kodrat anak itu adalah merdeka. Jadi di sini KHD memiliki pemikiran manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin. Jadi baik lahir maupun batin itu tidak lagi tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah, di sini anak itu punya kodrat merdeka, ya, sehingga kita sebagai guru juga harus memahami itu, bahwa mereka berhak, ya, untuk merdeka baik secara lahir maupun batin agar tidak lagi bergantung kepada orang lain. Nah, sebelum memahami pemikiran itu, saya awalnya itu hanya berfokus pada mengajar pengetahuan siswa. Jadi, pembelajaran saya hanya sebatas berada di dalam kelas dan menggunakan buku serta media lain sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Tetapi setelah saya memahami filosofi KHD, ketika saya mengajar materi bahasa Indonesia, contohnya pada minggu kemarin mengenai wawancara, saya itu menugaskan siswa saya itu untuk berkelompok. Jadi saya memberi kebebasan kepada mereka untuk memilih kelompoknya. Kemudian saya meminta membuat daftar pertanyaan yang mereka buat sendiri. Kemudian mereka juga melaksanakan wawancara secara langsung. Nah, dari situ saya melihat anak-anak itu sangat senang dan percaya diri ketika melaksanakan wawancara dengan salah satu pedagang yang ada di dekat sekolah kami. Selanjutnya, refleksi saya terhadap dasar pemikiran KHD bahwa kodrat anak adalah bermain. Jadi bermain itu adalah salah satu kodrat anak. Karena dari pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga itu sudah ada pada diri anak. Pikiran menghasilkan cipta, perasaan itu rasa atau karsa, kemauan itu karya, dan akhirnya tenaga itu sebuah pekerti. Itu sebenarnya sudah ada di dalam kodrat anak. Nah, dalam hal ini permainan anak itu dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Sebelum saya memahami filosofi KHD, pembelajaran ini hanya sebatas memahamkan konsep di dalam ruang kelas. Saya belum pernah mengajak siswa bermain permainan tradisional dan ikut pula bermain bersama mereka. Tetapi setelah saya memahami filosofi KHD, saya memahami bahwa sekarang kalau anak itu kodratnya bermain, sehingga saya membuat kesepakatan dengan siswa saya setiap hari Jumat, saya adakan kegiatan bermain bersama di luar kelas. Nah, saya meminta mereka yang menentukan sendiri, karena anak kan punya kodrat merdeka tadi, sehingga saya bertanya kepada anak-anak, kita mau bermain permainan tradisional apa? Dan setelah bermain, saya tuh bertanya kepada anak-anak, sebenarnya apa sih manfaat dari permainan tradisional yang tadi sudah kita lakukan? Gitu. Ternyata siswa juga bisa menarik kesimpulan bahwa bermain itu tidak hanya sekedar bermain, tetapi juga memiliki manfaat bagi diri mereka. Selanjutnya, dasar pemikiran KHD yang saya pahami mengenai pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini pemikiran KHD-nya berbunyi seperti ini. Bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati kita mendekati sang anak. Bukan untuk meminta suatu hak kita, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, di sini sebagai guru awalnya itu saya masih memberikan batasan. Jadi kayak saya memberikan gap antara guru dan siswa karena saya mengira bahwa antara guru dan siswa memang harus ada batasan agar dia tidak agar si siswa itu bisa menghormati gurunya. Jadi saya mengira bahwa guru harus menjadi sosok yang dihormati agar siswa mudah untuk dinasehati. Tetapi setelah saya memahami dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, sebagai guru tuh saya akan lebih melayani apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi
konsep berhamba pada sang anak ini bukan berarti kita menyembah, ya tidak, tetapi kita lebih ke melayani apa yang menjadi kebutuhannya. Saya akan lebih mendekat kepada siswa secara personal dan memberikan apa yang terbaik untuk murid-murid saya. Ternyata ketika saya mulai mendekat kepada mereka, sampai-sampai mereka juga menganggap saya sosok guru yang mereka sayangi. Dan itu sangat membuat saya terenyuh. Selanjutnya, dasar pemikiran tentang konsep sosiokultural. Jadi, dasar pemikiran KHD di sini adalah pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi, ternyata kebudayaan itu disemai pertama kali justru di pendidikan. Jadi, pada hal ini kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, awalnya itu saya menganggap sebagai guru itu ada pendidikan dan kebudayaan itu tidak ada suatu hubungan yang bermakna. Jadi saya kira budaya itu hanya dipelajari ketika siswa sedang belajar materi tentang budaya saja. Tetapi setelah saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, saya paham bahwa pendidikan itu justru tempat kita menyemai atau mengajarkan benih-benih budaya kepada siswa kita. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa lepas antara pendidikan dengan kebudayaan. Sehingga sebagai guru saya akan menguatkan konteks sosiokultural sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Dalam hal ini saya memberikan pembelajaran mengenai tari tradisional. Sehingga dari kegiatan ini siswa akan dapat belajar tentang konsep tari tradisional dan mereka juga belajar bagaimana untuk memperagakan sebuah tari yang bagus. Mereka butuh berlatih, butuh kekompakan, butuh mempersiapkan properti dan juga iringan. Nah, itu bagaimana kita istilahnya nguri-uri budaya Jawi. Nah, itu sekarang mulai saya laksanakan di kelas saya. Selanjutnya, di sini dasar pemikiran KHD adalah budi pekerti ya. Jadi budi pekerti, watak, karakter itu adalah perpaduan yang harmonis antara apa? Antara gerakan, kemudian pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, sehingga disebut memiliki budi pekerti itu kalau ini semua sinkron antara gerakannya, pikirannya, perasaan, dan kehendaknya sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, di sini awalnya sebagai seorang guru saya kurang fokus pada pendidikan budi pekerti siswa. Biasanya saya hanya memberikan nasihat pada siswa terkait bagaimana mereka bersikap. Selain itu, saya juga pernah menghukum murid ketika mereka melanggar peraturan, walaupun hukumannya juga bukan hukuman fisik, tapi itu adalah sebuah hukuman. Nah, setelah saya memahami filosofi KHD, saya memberikan penanaman karakter budi pekerti pada siswa itu salah satunya melalui pembiasaan berbaris ketika sebelum masuk ke kelas. Kemudian siswa secara bergantian bersalaman kepada gurunya. Nah, di sini selain itu juga melalui kegiatan siswa menyapa guru menggunakan kromo inggil. Nah, itu juga harus kita biasakan di lingkungan sekolah kita agar siswa juga memiliki budi pekerti yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada satu cuplikan dari Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru.